Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Septia Kusnaidi. NPM saya 9882405122121 dari Sistem Informasi. Saya di sini membuat video untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah karakter bully. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke materi. Pilar karakter seorang pemimpin dan pengusaha. Sebelum kita masuk ke materi pilar karakter, saya akan menjelaskan, memberikan informasi mengenai tokoh yang mempunyai karakter sebagai seorang pemimpin dan seorang pengusaha. Yang pertama itu ada dari Bob Sadino. Bob Sadino itu seorang pengusaha yang terkenal di Indonesia. Apa sih karakter beliau yang menonjol? Yang pertama, beliau mempunyai niat dan bertekad kuat, yang mestinya dia sudah memiliki usaha yang banyak dan yang pastinya gagal sukses, yang artinya ya walaupun usaha itu bangkrut, tapi beliau masih memiliki tekad yang kuat untuk menjadi seorang pengusaha. Yang kedua itu memiliki kemauan yang luas. Jadi ketika beliau menemukan sesuatu itu tidak hanya diketahui saja, tapi mempelajarinya itu lebih dalam. Memiliki kemauannya yang banyak, mencoba hal yang banyak juga. Yang selanjutnya itu beliau berani mengambil risiko. Ada cerita beliau juga untuk menjual dua mobil Mercedes kesayangannya untuk membuka usaha yang baru. Terus selanjutnya itu tahan banting. Walaupun usaha beliau gagal, tapi beliau tetap konsisten. Beliau tidak pantang menyerah dan tahan banting. Apapun cacian dari orang lain, itu pasti beliau sudah kuat. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada tokoh dari Rudi Salim. Sama, Rudi Salim pun mempunyai kemauan yang kuat, terus bekerja keras. Jadi tidak hanya dalam satu bidang. Rudi Salim pun mempunyai banyak usaha. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga gagal. Tapi dari kegagalan itu Rudi Salim pun belajar untuk bangkit, untuk menjadi seorang yang sukses. Seperti itu. Terus apa sih yang membuat mereka memiliki karakter itu? Yang pastinya kalau misalkan kita ambil contoh dari kedua tokoh tersebut, mereka memang dari keluarga yang mapan, keluarga yang cukup. Tapi ketika mereka berada di keluarga yang cukup, keluarga yang mapan, mereka tidak semena-mena. Mereka malah menggunakan kesempatan itu, atau yang kita sering sebut itu sebagai privilege kalau untuk istilah, untuk bahasa zaman sekarang. Seperti itu. Mungkin
tokoh yang lain seperti Hoirul Tanjung atau si anak singkong itu ya beliau dari keluarga yang kurang mampu, tetapi beliau mempunyai karakter yang sedang kita diskusikan sekarang. Yang pertama itu memiliki kemauan yang tinggi, yang kedua itu memiliki tekad yang kuat, berani mengambil risiko, terus berkomunikasi yang baik, memiliki visi atau tujuan. Ya seperti beliau tadi memiliki kemauan yang tinggi, tidak hanya sekedar cukup di situ saja, memiliki tekad yang kuat. Ketika kita sudah memiliki tekad yang kuat yang akan menuju tujuan, pasti kita akan sampai ke tujuan itu. Berani mengambil risiko apapun itu risikonya, entah itu menjadi entah itu gagal kembali, tapi kita belajar dari para pengusaha yang tadi saya sebutkan, mereka berani mengambil risiko walaupun gagal lagi. Jadi kita berkomunikasi yang baik, yang jelas. Komunikasi yang baik itu diperlukan ketika kita sedang menyampaikan usaha kita, ketika kita sedang menyampaikan sesuatu. Pasti ketika kita komunikasi yang baik akan mendapatkan yang baik juga. Dan yang terakhir, yang tentunya memiliki visi atau tujuan. Tidak akan mungkin kalau misalnya seorang pengusaha atau seorang pemimpin tidak memiliki tujuan. Akan kemana ini tujuan perusahaan tersebut? Selanjutnya, self esteem. Saya akan memberikan studi kasus. Roni adalah seorang siswa SMP. Hanya saja, Roni dari masa kecil hingga masa SMA itu tidak diperhatikan oleh orang tuanya. Saat ini, Roni berada di bangku SMA. Ketika Roni menginjak SMA, Roni diajak oleh temannya untuk mengikuti sebuah geng motor. Yang pertama itu pertanyaannya, mengapa Roni bisa masuk geng motor? Yang sudah pasti geng motor itu berkelakuan negatif. Kita kupas satu-satu. Kenapa sih orang itu bisa sampai masuk geng motor yang notabene geng motor itu ya pasti berkelakuan negatif? Yang pertama karena ketika masa kecil, ketika masa pra-remaja itu, sebelum memasuki remaja itu, yang pastinya seorang anak butuh perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya. Mengapa begitu? Karena ketika di masa usia dini atau usia pra-remaja itu, kita benar-benar dibutuhkan untuk mengetahui lingkungan kita, mana yang benar, mana yang salah, terus perilaku kita yang salah yang mana, yang benar yang mana. Jadi ketika kita beranjak remaja dewasa, kita sudah tahu, oh lingkungan tersebut gak baik, seperti itu contohnya. Karena ya apalagi ketika masa usia dini ya, yang pastinya ketika masa usia dini itu benar-benar harus diperhatikan. Terus yang kedua, bagaimana kalau orang tua Roni berkonsultasi? Kalau menurut saya mungkin untuk zaman sekarang, para remaja itu didengarkan dulu keluhannya apa, permasalahannya apa. Kita dengarkan dulu cerita dari si anak tersebut. Jangan sampai menjudgment hingga anak malah mengancam balik atau melawan balik kepada orang tua, seperti itu. Jadi didengarkan dulu apa permasalahannya, dan jangan memakai cara keras. Mungkin kalau keras
bisa dibilang tegas, tapi tidak menggunakan cara kasar. Kalau kasar itu udah verbal ataupun non verbal, itu bahaya, apalagi ketika masa remaja nanti seperti itu. Jadi dengarkan dulu, setelah didengarkan dikasih tahu yang mana yang salahnya, harus seperti apa, seperti itu. Dan yang pastinya ya jangan ada kekerasan, apalagi ketika di masa usia dini dan pra remaja, sebelum ke remaja, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada 6 cara membangun citra positif. Yang pertama, melawan rasa malas. Ketika kita sudah bermalas-malasan, yang jelas ya kita akan selalu dipandang negatif. Ketika harusnya kita bersekolah, malah kita malas-malasan di rumah. Ketika kita harusnya pergi ke kampus, tapi kita malah bolos. Yang harusnya kita beribadah, tetapi kita tidak beribadah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar melawan rasa malas agar citra kita atau pandangan terhadap kita itu positif. Yang kedua, mendekatkan diri dengan Tuhan. Kalau untuk itu ini, kalau untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, yaitu berasalkan dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Kalau misalkan saya Islam, ya sholat 5 waktunya itu dikuatkan lagi, tidak ada bolongnya, bahkan jangan sampai telat atau beribadah yang lainnya. Yang ketiga itu mempunyai tujuan yang jelas. Ketika kita melakukan sesuatu, apa sih tujuan kita? Ketika kita berkuliah, apa sih tujuan kita? Ketika kita bekerja, apa sih tujuan kita? Yang pasti kita ketika melakukan sesuatu mempunyai tujuan yang jelas, seperti itu. Untuk yang keempat itu ada rasa percaya diri. Nah, terkadang kita sebagai manusia ya kurang percaya diri karena ada yang lebih dari kita. Tapi percaya diri itu kita ya bisa dibilang bisa dilatih untuk lebih percaya diri lagi, seperti itu. Yang kelima itu ada berdamai dengan diri sendiri. Kadang kita kayak kalau mau izin untuk memakai bahasa Sunda, kalau untuk bahasa Sundanya ya rungsing. Nah kadang kayak ya enjoy your life gitu, hidup jalani aja, jangan terlalu banyak dipikirin. Yang keenam itu tidak ada lagi dalih, seperti ya tenang aja lah, nanti juga sukses ya, nanti aja lah, dan masih ada orang tua. Nah itu segera dijauhkan ya, soalnya untuk terlalu banyak dalih ya akan menghambat kesuksesan. Mohon maaf tadi saya agak kelewat ketika menjelaskan mengenai karakter itu ada karakter dan sifat. Karakter itu bukan bawaan dari lahir dan itu bisa ditimbulkan, sedangkan sifat itu sudah dari lahir, tidak bisa dikembangkan karena itu sudah dari lahir. Seperti melankolis itu sebagai perasa, untuk sanguin itu sebagai orang yang suasananya selalu ceria,
Dan untuk koleris itu orang yang sangat tegas. Dan yang terakhir pragmatik itu orangnya yang dingin, yang cuek. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Produs prasangka. Apa sih? Prejudis itu prasangka. Sikap ketidaksukaan yang diberikan oleh seseorang kepada individu atau kelompok lain, dan yang pastinya prejudis ini akan lebih condong ke hal negatif. Seperti itu. Yang selanjutnya itu ada integritas. Yang pertama itu saya ada studi kasus lagi. Yang pertama itu apa sih yang seringkali membuat orang sulit bekerja secara tim? Ini objektif ya, ini menurut saya. Kita bisa berdiskusi mengenai ini lebih panjang lagi, tapi ini objektif menurut saya. Kenapa? Apa sih yang sering terjadi, yang sering kali membuat orang sulit bekerja secara tim? Yang pertama itu, orang itu tidak mau berbaur dengan satu timnya. Ketika kita sudah memasuki ke dalam tim, mau gak mau, harus gak harus, kita mau gak mau, harus gak harus itu kita harus berbaur dengan satu tim. Karena ketika kita sudah masuk ke satu tim, itu sudah menjadi kelompok, bukan individu lagi. Kita harus berbaur dengan satu sama yang lainnya. Kita harus mengenali satu sama lain dengan tim. Karena ketika kita tidak berbaur, ya jadinya kita ketinggalan. Jadinya nanti ketika tidak berbaur, kita akan diabaikan oleh tim sendiri, seperti itu. Yang kedua, tidak bertanggung jawab atas tugas di dalam tim. Yang pastinya ketika kita sudah masuk ke dalam tim, itu kita akan mendapatkan tugas masing-masing. Contohnya ketika di kelompok untuk presentasi bahasa Indonesia misalkan, sudah dibagi-bagi tuh tugas-tugasnya. Ada yang membuat PowerPoint, ada yang mencari materi, ada yang membuat makalah. Tapi ketika kita sudah diberikan tanggung jawab atas tugas, sudah diberikan tugas itu, kita malah melalaikan itu tidak bertanggung jawab, kita tidak melaksanakan tugas itu. Alhasil dampak kepada tim atau kepada kelompok tersebut, ya nanti nilainya akan jelek. Yang selanjutnya itu tidak satu tujuan. Ketika balik lagi, ketika sudah menjadi satu kelompok, itu sudah harus satu tujuan. Karena di dalamnya ada beberapa individu yang pastinya ada beberapa mindset, beberapa pikiran. Nah, dari situ kita seharusnya menyatukan pikiran kita untuk mencapai satu tujuan. Seperti itu. Contohnya ketika kita akan melakukan acara touring, ada 4 orang nih. Ketika 4 orang itu kita berdiskusi. Yang satu misalkan ke Pangalengan, yang kedua itu ke Lembang, yang ketiga itu ke Jatinangor, yang keempat itu ke Cirebon misalkan. Kita berdiskusi untuk mendapatkan satu tujuan. Kita kemana? Entah itu kita hitung biaya administrasi, akomodasi, sudah dapat tuh
Misalkan yang setuju itu semuanya ke Pangalengan, tetapi ketika sudah tetapi ketika tidak ada satu tujuan, empat ini ingin empat orang ini malah mengikuti egonya masing-masing, yang ke Pangalengan, yang ke Lembang. Jadi ya tidak terjadi tim yang baik seperti itu, karena tidak memiliki satu tujuan. Yang selanjutnya itu tidak peduli akan teman satu tim dan hasil yang diperoleh oleh satu tim. Kita egois, hanya ingin menang sendiri, hanya ingin kelihatan sendiri. Entah pun ya udah, kelompok mah kelompok aja kayak gitu misalkan. Dan hasil yang diperoleh, mau tim kalah, mau tim menang, mau tim ini juara satu, dia tidak peduli. Dan ya dampaknya akan merugikan untuk tim. Nah, kita masuk ke yang kedua, bagaimana sih membangun tim yang baik? Pertama, ini masih menurut pandangan masing-masing. Untuk menurut saya, menurunkan ego diri sendiri dan mau berbaur dengan satu tim. Ketika sudah satu tim atau satu kelompok, balik lagi, kita tidak boleh egois. Kita boleh mungkin bahasanya ego kita boleh ditunjukkan, tapi egois itu tidak boleh. Ego itu untuk untuk pendapat, untuk ngasih pendapat ke kelompok atau ke tim tersebut. Terus mau berbaur juga, kita kenalan dengan satu tim, kita ngobrol dengan satu tim untuk lebih klop lagi dengan tim. Dan jangan mau main sendiri. Yang kedua itu membangun kepercayaan dalam tim. Ketika kita sudah diberikan tugas dengan anggota kelompok lain, kita harus bertanggung jawab dengan tugas tersebut, dan kita harus bisa dipercaya. Apakah kamu benar bisa melakukannya? Ya bisa. Apakah kamu bisa percaya omongannya? Seperti itu. Dan kita harus benar-benar bisa dipercaya untuk membangun tim yang baik. Yang ketiga itu peduli akan teman satu tim dan hasil yang diperoleh oleh tim. Kita harus care terhadap tim, terhadap individu-individu yang di dalam tim. Sudah tahu satu tujuan dan kita harus care terhadap hasil yang diperoleh. Walaupun misalkan kita kurang baik dalam hasil, tetapi kita melakukan evaluasi karena kita peduli akan hasil yang diperoleh oleh tim. Untuk selanjutnya, satu tujuan yang tadi, walaupun misalkan berbeda-beda pandangannya atau misalkan berbeda-beda pendapatnya, tetapi kita dapat tuh satu suara. Nah, sebelum sesudah ke studi kasus, sebelum ke contoh sikap, ada saya kutip satu orang yang berhasil memimpin dengan kerjasama dan apa yang dia lakukan. Saya mengutip seorang jenderal, yaitu Jenderal Sudirman. Dia memimpin pasukan di pertempuran Ambarawa, di pertempuran Ambarawa pada tanggal 12-15 Desember 1945. Dimenangkan oleh Indonesia, dipimpin oleh Jenderal Sudirman, yaitu pasukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dengan strategi sumpit udang.
Nah, karena beliau seorang pemimpin yang baik, yang pintar, yang cerdik, pasukan Indonesia menang ketika melawan penjajah. Nah, apa aja sih contoh sikap untuk ketika kita berintegritas, jujur dan bisa dipercaya? Nah, pastinya kita apa adanya, bukan ada apanya, apa adanya tuh ya seada-adanya segitu. Bagaimana lagi? Dan ya kita pun harus bersikap positif. Yang selanjutnya itu mempunyai komitmen. Ketika kita sudah diberikan tugas dan kita sanggup, kita jalankan tugasnya, kita sanggupi tugasnya. Jangan sampai ketika kita sudah berkomitmen akan melakukan tugas tapi kita melalaikan tugas tersebut gitu. Yang selanjutnya pun sama, bertanggung jawab. Ketika kita dapat tugas, sudah berkomitmen dan harus bertanggung jawab atas tugas yang kita beri, yang kita kerjakan itu. Setia di dalam perusahaan yang pastinya ya ketika kita setia terhadap perusahaan akan terus berkembang. Tapi ketika kita tidak setia atau mengkhianati di perusahaan tersebut, kita akan dampaknya kita akan menjadi punya banyak musuh, tidak akan ada perkembangan gitu. Selanjutnya itu kita harus menghargai waktu itu penting, waktu itu uang. Mengapa seperti itu? Karena waktu akan terus berputar, waktu itu akan terus berjalan. Kita tidak bisa menghentikan waktu. Kita harus berjalan dengan waktu. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada individu atau kelompok yang tersinggung. Saya tidak ada bermaksud apapun. Saya hanya berpresentasi untuk memenuhi UTS, mata kuliah karakter budaya. Segitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.